Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati teman-teman pengurus Majelis Taklim Mafaza, ibunda semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang alhamdulillah aling uyel-uyelan teng pasar mpun wingi napa nembe wau Bu? Ampun wingi, Masya Allah. Luar biasa, kemarin pulang dari PKU itu pulang Allahu Akbar, muacetnya luar biasa, Masya Allah. Semoga siang hari ini kita semuanya mendapatkan ridha Allah. Kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, siang hari ini kita masih diberikan petunjuk oleh Allah untuk tetap berada di jalan kebaikan. Imam Syafi'i berkata, ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jika sulit bagimu berlari, maka berlari kecillah. Jika kita lelah, kata beliau, berjalanlah, jangan maksa. Jika itu pun kita masih tidak mampu, maka merangkaklah. Namun jangan pernah berbalik arah atau berhenti. Kalau lagi bisa ngaji mafaza, datang ngaji cepat. Kalau sedang tidak bisa, ikuti lewat YouTube. Kalau YouTube juga nggak sempat, datang nggak sempat, minimal nge-share. Oh, hari ini ada kajian, tapi jangan pernah berhenti sama sekali nggak ikut apa-apa. Kalau ibu ada tawaran kebaikan, ikut, ambil bagian paling besar. Kalau nggak bisa, ambil bagian yang sedang. Kalau nggak bisa, ambil bagian yang kecil. Kalau nggak bisa, ibu pasang status, ibu nge-share kegiatan itu. Yang penting jangan sampai kita tidak ikut sama sekali. Itulah nasihat ulama-ulama kita. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga duduk kita siang hari ini menjadi wasilah untuk kita dituntun oleh Allah untuk selalu berada di dalam kebaikan, insya Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga duduk kita siang hari ini menjadi lantaran untuk kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua jihad seorang mukmin di bulan Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, ketahuilah, seorang mukmin di bulan Ramadan itu mengumpulkan dua jihad sekaligus untuk melawan hawa nafsunya. Satu, berjihad di siang hari dengan berpuasa. Tadi anak-anak kami itu rebutan coklat. Aku duluan yang beli, kakak yang merebut. Enggak, kita kan udah kesepakatan. Ayo semuanya bilang ini shaimun. Ini shaimun. Kita nahan nih mau ngelendengi shaimun. Mau komentar yang jelek-jelek ini shaimun. Berjihad siang harinya karena kita sedang berpuasa. Dan dua, berjihad di malam harinya dengan qiyamul Ramadan, atau kita kenal dengan sholat apa Bu? Sholat tarawih. Maka kata beliau, barang siapa yang mengumpulkan dua amalan jihad ini, menunaikan haknya dan bersabar dalam menjalaninya, maka dia akan meraih pahala yang penuh tanpa perhitungan sedikit pun. Jadi awan nek mau berbuat buruk ditahan dengan puasanya, malam kalau mau berbuat buruk ditahan dengan tarawihnya. Masya Allah. Taib, kita awali dari kisah
Islami tentang seorang sahabat bernama Sabit bin Qais. Siapa Bu? Nah, kami berusaha menolong. Kalau hujan nggak ada gambarnya, mungkin Ibu akan lap gitu ya Bu. Kami berusaha dengan gambar supaya Ibu tidak digoda oleh setan. Ini enaknya ngapain Bu? Tadi tuh dari atas ke bawah tuh nyopir tuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, mau turun kendaraan tuh berhenti dulu, maklub gitu dulu di kendaraan. Super ngantuk Ibu, Masya Allah luar biasa. Maka mari kita awali dengan kisah Islami tentang sahabat bernama Sabit bin Qais. Ceritanya bagaimana? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca satu ayat, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Luqman ayat ke-18, Rasulullah menyampaikan firman Allah, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maka sahabat siapa tadi namanya? Sabit bin Qais menangis Bu. Masya Allah. Berarti Allah itu memalingkan wajahnya dariku. Allah sudah memalingkan wajahnya dariku. Lalu sahabat bertanya, wahai Sabit bin Qais, kenapa engkau berkata demikian? Karena aku senang tidur di tempat tidur yang empuk dan aku senang berpakaian yang bagus. Kata Sabit bin Qais, aku senang kalau tidur itu kasurnya empuk dan aku senang kalau pakai baju itu yang bagus. Apakah itu berarti Allah akan memalingkan wajahnya dari kita? Kemudian ditanyakan perkara ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah berkata, wahai Sabit bin Qais, engkau adalah penduduk surga. Ibu, Sabit bin Qais ini juru bicaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau juru bicaranya presiden kita siapa namanya? Nggak tahu ya Bu, Masya Allah. Kalau juru bicaranya Rasulullah namanya Sabit bin Qais. Maka kata Rasulullah, kamu termasuk ahli surga karena tidur di tempat yang nyaman, pakai pakaian yang bagus itu tidak dilarang. Yang dilarang itu berlebihan. Misalnya kasur kok regane nganti 100 juta. Kira-kira kalau merem masih kerasa enggak 100 jutanya Bu? Masih ya Bu? Jilbab kok misalnya satu helai saja harganya 2 juta gitu. Kira-kira kalau kena minyak jilbab 2 juta, minyaknya gelendeng apa tetap ngeplak Bu? Masya Allah. Yang tidak boleh itu berlebihan, sehingga membuat kita itu menjadi sombong, berpaling dari manusia. Ayo jilbabe keluaran mana? Nek nyong jilbabe keluaran Prancis gitu ya Bu. Masya Allah, ini yang nggak boleh. Maka Qais itu pernah bersedih 2 kali. Sedih yang pertama ini, lalu sedih yang keduanya Qais karena apa? Masya Allah. Di dalam surat Al-Hujurat ayat kedua, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Masya Allah. Dan janganlah kamu berkata dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Ingat Ibu, supaya tidak batal amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Cok bengok-bengok, insya Allah mboten nggih Bu. Nah, ingat ini ayatnya, batal amalnya sedangkan kamu tidak. Kita nggak pernah sadar ternyata bengok-bengok itu bisa menghapuskan amal.
Berkata keras itu, suaranya seru itu bisa menghapuskan amal. Lalu Qais bin Sabit itu nangis. Kemudian beliau termenung. Sampai sahabat itu bertanya, wahai Sabit bin Qais, kenapa kamu nangis? Ya Allah, aku amalanku hapus, amalanku hilang, amalanku terdelet, amalanku terando, amalanku kena tipu. Kenapa? Aku kalau berbicara itu suaranya keras. Karena tadi beliau siapa, Bu? Juru bicaranya baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku pernah berbicara di hadapan Nabi, lalu suaraku lebih keras. Nah, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berita ini, beliau meyakinkan lagi Qais bin Sabit masuk surga. Karena yang dimaksud keras suaranya itu bukan kerasnya suaranya Sabit bin Qais, tapi suaranya keras kita. Kalau mengok-mengok pada siapa? Pada anak-anak, kepada suami. Dan ingat Bu, bicara suaranya lebih tinggi saja bisa membatalkan. Bicara suaranya lebih tinggi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja bisa membatalkan amal, apalagi mengingkari sunnahnya. Jadi sudah terkumpul dua ini. Satu, pembatal amal adalah berbicara dengan suara keras, utamanya terhadap apa yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh, ada seorang ustadz sedang berbicara, ibu bantah, orang kaya kono sing bener. Nah ini berbicara keras pada ucapan Rasulullah SAW. Berbicara keras saja bisa menghapuskan amal, apalagi membantah, mengingkari apa yang dituntunkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang menurut nyong sing api, iye kata Rasulullah, yang bagus bukan itu. Ibu ada yang nggak suka kurma, tapi kalau Rasulullah suka mestinya kita ikut suka. Kata Nabi, buka puasa itu air putih dulu apa kurma dulu? Air putih dulu apa kurma dulu? Yang kurma dulu angkat tangan. Yang air putih dulu? Yang tidak angkat tangan? Yang betul kurma dulu. Kalau tidak ada maka silahkan berbuka dengan air putih. Baru setelah itu membaca doa apa? Kenapa bacaannya kok dhahabadz dhama'u? Dhahabadz dhama'u itu artinya telah hilang. Berarti kalau telah hilang dahaga karena sudah apa? Minum. Jadi doa ini tidak dibaca sebelum berbuka puasa. Jadi sebelum berbuka puasa itu bismillah, makan kurma. Kalau ndak ada kurma langsung minum air. Kalau kita apa dulu? Teh anget dulu, lanjut tempe kemul. Kayak nenek buka puasa orang anak tempe kemul berasa apa, Bu? Berasa hampa, Masya Allah. Maka itu ada para netizen yang budiman itu membuat film gitu ya, Bu. Gorengan gitu ya, Bu. Buka puasanya nggak mau yang lain kecuali. Jadi jangan terbalik. Ora lah ngrepa yang kono, ora nyong gak puasa, nyong gak es buah dingin. Ngapa nek buka puasa nantang sama Nabi? Silahkan buka puasa es buah dulu, tapi jangan nantang, nggak perlu nantang sama Nabi. Karena sunnahnya baca bismillah, makan kurmanya berapa? Ganjil. Kemarin kami hadir di majelis taklim itu ada ibu-ibu habis umroh bawa kurma sukari banyak banget. Ustadzah ganjilnya berapa ini? Ya monggo, 3 boleh, 7 juga ganjil. 11 berapa Bu? 13 juga ganjil. 9 ganjil atau tidak? Yes monggo, ganjilnya mau berapa? 3 putih kurma, lalu minum apa? Baru setelah itu berdoa apa tadi?
Lalu berdoa Allahumma lakasumtu boleh enggak? Boleh, tapi tidak boleh diyakini bahwa itu berasal dari baginda Muhammad. Sudah 2 pembatal amal. 1 apa tadi? Ngomongnya seru-seru. Yang kedua, menentang atau mengingkari ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembatal amal selanjutnya 3 golongan yang sholatnya tidak melewati sebatas walaupun sejengkal di atas kepalanya. Jadi ada orang sholat pahalanya itu enggak naik walaupun segini, enggak Bu, hilang, terhapus amalnya. Siapa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Hibban? 1, orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Maksudnya apa? Maksud jadi imam padahal orang sekampung situ nggak suka kalau beliau jadi imam karena bacaannya mungkin tidak tartil. 2, tidak punya pemahaman agama. 3, dia tidak paham tentang ajaran agama Islam. Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal ri wa khaira ma arsalta bih wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal ri wa syarri ma arsalta bih. Allahumma hawalaina wa la alaina Allahumma ala dirabbi wal akami wa tunan al-qir. Maksudnya adalah orang maksa jadi pemimpin padahal orang enggak senang. Artinya tidak ada pemilihan, tidak ada musyawarah, ujuk-ujuk pokoknya enggak mimpin. Ada orang memaksa jadi imam sholat, imam tarawih, imam sholat fardu, padahal orang-orang tidak suka kepada beliau lantaran beliau bukan orang yang paham Al-Quran lagi memahami hadis. Nomor 2, hati-hati nih Bu, ini kita istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Pernah Bu? Hati-hati ini. Tidak naik sholat kita, pahala kita tidak diterima Allah apabila kita tidur dalam keadaan suami kita tidak ridho kepada kita semuanya, belum minta maaf, kemudian kita tidur begitu saja, nggak naik. Jangankan kepada suami, lihat yang ketiga, 2 saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan. Haram hukumnya tidak berbicara kepada saudara berapa hari? 3 hari. Lah kalau sekarang kita sudah berbulan-bulan, maka hati-hati. Jangankan kepada suami yang kata Allah kita harus taat kepadanya, kepada orang lain saja kalau kita memutuskan hubungan, amalan kita tidak naik. Ingat, setiap hari Senin amalan kita dilaporkan, tertolak semua amalan. Yang diterima banyak, tetapi tertolak nah ini Bu, diterima amalan, tertolak orang-orang yang masih punya rasa permusuhan dengan. Maka hati-hati Bu. Ini kita nggak nyadar, blokir nomornya orang. Padahal kita belum minta maaf, nggak jelas alasan kita memblokir. Ujuk-ujuk tidak mau nyapa. Orang yang tidak disapa itu nggak tahu kenapa tiba-tiba tidak disapa. Kita nggak nyadar, anggapannya kita itu biasa.
Ternyata kata Rasulullah sallallahu Subhanalladzi yusabbihu bihir ra'di wa bihamdih. Allahu akbar. Ibu, hati-hati. Setiap Senin Kemis amalan kita dinaikkan dan Allah menolak amalan orang yang di dalam hatinya terdapat permusuhan. Maka hati-hati ganjel, jangankan ganjel dengan suami, ganjel dengan orang lain saja menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah. Subhanalladzi yusabbihu bihir ra'di wa bihamdi. Maka hati-hati. 3 golongan ini selain 3 golongan yang kemarin di PKU kita pelajari. Mungkin ibu ada yang mengikuti secara live. 3 golongan lain yang amalnya tidak akan diterima. Yang pertama adalah akun, artinya apa, Bu? Orang yang durhaka kepada orang tua. Yang nomor 2, mannanun, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Di 2 hadis diulangi, Bu. Yang ketiga siapa? Mukadzibun bil qadri, orang yang mendustakan takdir. Hati-hati, janggutnya dirubah, diseni cairan, disuntik silikon supaya janggutnya jadi apa, Bu? Hati-hati. Mukadzibun bil qadri, kulitnya sudah seperti ini. Kemarin saya ditanya oleh seorang perawat ustazah, bagaimana hukumnya kalau saya dimintai tolong menyuntikkan zat pemutih? Oh lah prepon niku. Oh ternyata ada zat khusus yang kalau disuntikkan kepada kulit kita itu, entah kulit entah pembuluh, saya kurang paham, nanti kulit kita langsung jadi apa, Bu? Glowing, ezu, putih. Jawabannya di dalam Islam tidak boleh, karena suntik pemutih termasuk merubah ciptaan Allah, dan dia adalah mukadzibun bil qadri, dan orang yang kadzib terhadap qada dan qadarnya Allah, amalannya tidak diterima. Tadi akun, tadi 3 tadi, yang pertama apa? Kita ulangi. Orang yang mengimami padahal kaumnya benci. Yang kedua, istri yang tidur dalam keadaan suaminya tidak ridho padanya. 3, wong sing tukaran karo batire. Sekarang 3 berikutnya. 1, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Hati-hati nih, Bu. Lewat puasa Ramadan kita, Bu, bablas pahala tarawih kita. Kalau kita jadi akun, orang-orang yang durhaka menghardik kedua orang tua kita. Yang kedua, mannanun, apa tadi? Mengungkit-ungkit pemberian. Walah kai mono biyen nek ora tak tulungi mono ya siki idaen ora dadi wong. Lah biyen napa nek urung ditulungi, Bu? Hati-hati ini kalimat kita ini, Bu. Hati-hati. Mannanun, mengungkit-ungkit atau menyakiti orang yang diberi. Kalau itu amanah dari sebuah organisasi atau dari sebuah lembaga, silahkan ibu mengambil foto karena untuk laporan. Tapi kalau ibu ngasih uang sendiri, kok ibu bilang yuk kita selfie, na'udzubillah, jangan sampai kita menyakiti orang yang kita beri lantaran perbuatan kita. Dan yang ketiga tadi apa? Mukadzibun bil qadri, ora terima alise yang kene digenti.
Ora terima pipine cubi napa Bu? Cabi njur dikapakaken. Diapakan Bu? Ditarik dengan benang lalu dibuat supaya apa Bu? Lesung pipit. Janggute seperti ini tidak diterima lalu apa Bu? Dilancipkan. Kulitnya dan seterusnya, giginya, Masya Allah. Ibu tahu kelinci? Kelinci itu hewan apa manusia? Hewan. Lah kok sekarang orang minta giginya dibuat seperti mancan wolak-walike jaman. Kelinci bukan kewan. Lah menungsan jaluk untune digawe kaya terwelu. Mukadzibun bil qadri, untunya di apa biar putih namanya? Mohon maaf Dokter Emi tidak mau. Coba tanya beliau. Beliau menolak pasien yang datang kepada beliau minta giginya diapa-apakan yang unsurnya bukan kesehatan. Beliau tidak mau. Karena itu membantu orang yang kadib terhadap takdir. Sudah syukuri, laqad khalaqnal insana fi, syukuri. Sekarang 3 golongan berikutnya, mannanun, diungkit lagi. Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya dibaleni lagi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa selanjutnya? Masya Allah. Ya, Bu, saya bacakan hadisnya. Tidak saya tulis di papan tulis. Ya, Bu. Orang-orang yang pertama tadi apa? Mannanun. Yang kedua apa Bu? Orang yang menghardik kedua orang tuanya, diulangi lagi. Yang ketiga orang yang musbil. Apa itu musbil? Memakai celana di bawah mata kaki. Mohon maaf ini butuh penjelasan. Siang hari ini kita tidak akan membahas detail itu. Yang intinya siapa maksud hadis ini? Orang yang ngagem celana mata kakine ditutup neng karo sombong. Contohnya apa? Pak, laki-laki itu kalau pakai celana mbok jangan nutupi mata kaki. Beliau jawabnya, ngapa nek nyong nutup mata kakine ngapa? Orang ngapa-ngapa. Itu namanya menolak dengan apa Bu? Kesombongan. Kalau belum bisa memakai celana yang tidak menutup mata kaki, pakai, tapi tidak boleh dengan penolakan, seolah-olah menunjukkan diri nyong orang ngapa-ngapa, nek orang go celana di atas mata kaki. Hati-hati, tadi yang dibaleni siapa Bu? Mannanun, yang mengungkit-ungkit dan durhaka kepada orang tua. Di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan lagi mannanun, mengungkit-ungkit pemberian. Berarti berapa kali diulang? 3 kali. Lalu Rasulullah menyebutkan lagi siapa yang amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang minum khamr terus-menerus. Ibu selalu berpikir lah Mbak Eva nek kula mboten minum khamr. Iya Ibu tidak. Saudara Ibu iya tidak. Minum khamr tidak diterima sholatnya 40 hari. Tobat Allah ngampuni. Minum khamr lagi tidak diterima 40 hari. Tobat lagi Allah akan ngampuni. Minum lagi tidak diterima sholatnya 40 hari. Tobat lagi diterima sama Allah. Minum lagi setelah keempat kali, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan menerima taubatnya dan akan membatalkan semua